Presiden adalah kapten kapal, pengetahuannya mesti lengkap. Bukan sekedar kemampuan menggergaji pohon dan dipoles-poles jadi mebel. Karena memang itu, saya kenal itu, keadaannya itu, saya tahu satu persatu. Sekarang rektor itu sepenuhnya ditentukan oleh Presiden. Mengupayakan tumbuhnya public reason, akal sehat publik, agar supaya kekuasaan tidak jatuh dalam cengkraman orang-orang sakit jiwa. Kata Hitler, kekuasaan yang paling menyenangkan adalah bila memerintah orang yang tidak berpikir itu. Kalau sekarang nggak ada cara membubarkan secara kasar, yang ada diam-diam. Kalau Anda ikut diskusi dengan Pak Rocky, pangkat Anda nggak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Tabe pun. Ya, itu yang sesuatu yang harus kita terus-teruskan, ucapkan. Oke, selamat datang Bapak Rocky Gerung, bos akal sehat, pemegang merek dagang atau lisensi akal sehat. Terima kasih atas kehadirannya, saya sangat senang sekali. Tapi kalau di kita dosen-dosen di FISIP atau di UNILA, ketika kita mendapatkan trademark semacam ini, kita langsung mengusulkan untuk mendapatkan haki, Pak. Karena haki itu ada poinnya, Pak, untuk remunerasi. Kita selalu berpikir semacam itu. Ya, Pak Rocky. Jadi dari catatan saya, Pak Rocky itu lahir di Manado, 20 Januari, tahunnya nggak perlu. Kemudian, ya, sebagai staf pengajar yang tidak tetap, kalau dulu dosen luar biasa, sekarang dosen non-PNS dengan surat keputusan surat keputusan kontrak yang harus diperbaharui tiap tahunnya, Pak. Lalu kemudian, ya tentunya saya harus mendudukan bahwa beliau adalah akademisi, beliau juga sebagai pendiri Setara. Di Setara itu ada kawan saya, Pak Bonar Tigornai Pospos, yang pernah bersekolah, ya. Dan beliau juga pernah bersekolah, Pak, di dalam. Lalu kemudian juga saya sangat kenal dari sisi yang lainnya adalah Pak Rocky seorang feminis. Karena langganan jurnal perempuan sebagai narasumber dan fasilitator. Ya, Pak Rocky, jadi ada beberapa hal yang mungkin menggelitik pada pemikiran saya. Bahwa diskusi akal sehat untuk membangun peradaban demokrasi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Karena frasa akal sehat itu sering muncul akhir-akhir ini. Padahal Bapak sudah memperkenalkan di tahun 2010, Pak, ya. Di dalam pidato kebudayaan di KJ tentang merawat Republik dan mengaktifkan akal sehat. Hanya saja mungkin saat sekarang itu malah dipelintir, Pak, ya. Sehingga ada beberapa judul-judul seminar yang menurut saya itu sangat mengganggu. Misalkan yang terakhir saya dapatkan di Google, ya, membongkar sodomi akal sehat Rocky Gerung. Jadi seakan-akan bahwa ada reduksi terhadap frase akal sehat. Pertanyaan saya tuh, kalau tatanan epistemologi ilmu akal sehat itu di tatanan yang bagaimana, Pak, ya? Sehingga orang itu semakin jelas bahwa common sense akal sehat itu memang bagian daripada ilmu pengetahuan atau bagian daripada pemikiran akademisi. Dan mungkin nanti beliau akan melanjutkan pada aksiologinya. Itu mungkin awal yang saya inginkan dari Pak Rocky untuk menyampaikan pada kita semua. Silakan, Pak. Oke. Waduh, itu pertanyaan disertasi. Biasanya saya nguji, sekarang saya diuji nih. Berat. Tapi saya terima kasih ya diundang ke sini dan kembali ke kampus itu sesuatu yang menggairahkan. Masuk kampus sama naik gunung itu sama bagi saya tuh, energinya bisa habis-habisan tuh, dan kegembiraannya sama tuh. Pak Syarif, terima kasih mengundang Pak Dekan. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Dekan, kampus ini adalah ranking 21 di Indonesia. Kampusnya, universitasnya ranking 21. Tapi setelah saya dengar pengantar dari Pak Syarif, dekannya adalah ranking 1 tuh. Universitasnya 21, dekannya ranking 1. Orang sekarang mesti tanya,
Ya universitasnya ranking berapa, bukan itu. Dekannya ranking berapa tuh. Karena ada universitas yang ranking 1, dekannya ranking 20. Karena takut untuk mengucapkan dalil akademis. Ukuran ranking itu adalah keterangan akademis yang diucapkan di dalam forum perdebatan. Bukan yang diucapkan pada pers, bukan yang dituliskan untuk menyenangkan atasan, tapi yang diucapkan di forum terbuka. Dan tadi saya dengar Pak Syarif secara lantang mengatakan kita harus koreksi setiap langkah demokrasi itu. Memang itu tugas universitas. Itu mengkoreksi di establishment. Semua yang menjadi established dia membeku. Maka nggak ada aliran pikiran lagi itu. Kampus yang dibekukan oleh birokrasi tak mungkin menghasilkan pikiran. Jadi betul tadi keterangan dari Pak Dekan bahwa kita bertemu di sini dalam rangka mencairkan ulang akal sehat. Akal sehat kita ada tapi membeku itu. Atau kalau kita pakai istilah yang lebih keren mungkin reinventing public reason. Menemukan kembali akal sehat publik. Karena memang akal sehat dan demokrasi itu paralel. Kalau saya tanya tadi mahasiswa, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah itu apa namanya terlalu standar itu. Demokrasi ditemukan justru untuk mencegah kembalinya totalitarianisme. Dan dia ditemukan oleh pikiran. Satu waktu ketika Perang Dunia Kedua, orang bingung mengapa orang Jerman yang dilatih dengan filsafat yang tinggi bisa takluk di bawah otoritarianisme Hitler. Dan kita tahu Hitler punya slogan yang paling bagus, yaitu kata Hitler, kekuasaan yang paling menyenangkan adalah bila memerintah orang yang tidak berpikir itu. Jadi Jerman yang dilatih dengan pikiran tajam dari Hegel sampai Karl Marx, toh dilumpuhkan oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan itu mampu melumpuhkan orang, menyihir orang itu. Dan pengkritik Hitler, fasisme yang paling tajam adalah seorang perempuan, seorang feminis. Namanya Hannah Arendt yang kemudian menulis buku Thinking in the Dark Times, berpikir di dalam keadaan kegelapan sekalipun tuh. Hannah Arendt adalah orang yang mengikuti pengadilan Nazi di Israel, di Jerman, pengadilan apa namanya itu? Holocaust itu, ada nama kota itu. Dan dia mencatat satu persatu pengakuan, kesaksian dari pelaku-pelaku kekerasan di Jerman. Semuanya orang terpelajar. Tetapi dilumpuhkan akalnya oleh sensasi popularisme Adolf Hitler. Dari situ kita belajar bahwa kampus bisa kehilangan akal sehat kalau tidak menghirup secara rutin kritisisme. Jadi kita ingin agar supaya kampus itu ada di depan di dalam rangka mempromosikan ulang kritisisme. Karena itu saya katakan tadi bahwa kalau ditanya demokrasi itu apa? Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Supaya selalu ada kontrol. Karena itu akal harus diucapkan terus menerus. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Jadi hanya orang berakal yang boleh memerintah. Kenapa? Karena politik adalah upaya untuk mendistribusikan keadilan. Dan orang harus punya pengetahuan lengkap bila dia ingin mendistribusikan keadilan. Nggak ada orang berpolitik demi kekuasaan. Politik dari awal dalam sejarah filsafat demokrasi, politik adalah urusan mendistribusikan keadilan. Jadi politik equals justice. Kata lain dari politik adalah justice. Bukunya Plato judulnya Justice, Politeia. Republik isinya sama, adalah mengupayakan tumbuhnya
public reason, akal sehat publik, agar supaya kekuasaan tidak jatuh dalam cengkraman orang-orang sakit jiwa. Itu sejarah demokrasi. Jadi kita evaluasi berdasarkan prinsip itu. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa akal sehat republik ini terhalang untuk tumbuh justru dalam 4 tahun terakhir ini? Dalam era pemerintahan Presiden Jokowi. Saya ucapkan itu bukan karena kebencian atau sinisme, tapi sebagai kritik. Apakah ada buktinya? Ada. Barusan dilansir Indeks Demokrasi Dunia, dan Indonesia turun 20 poin. Jadi demokrasi kita turun. Di dalam evaluasi politik, dalam perbandingan dengan negara-negara lain. Kan kita mesti bertanya, mengapa demokrasi kita turun, merosot? Pada siapa kita bertanya? Ya pada kekuasaan, minta pertanggungjawaban mengapa demokrasi merosot. Pertanyaan itu adalah pertanyaan akademis. Karena kita ingin hitung variabel apa yang menyebabkan demokrasi kita merosot. Ekonomi kah? Kedunguan kah? Kembalinya otoritarisme kah? Pengendalian pers kah? Ditutupnya public reason kah? Kan kita perlu tahu itu. Jadi kalau dikatakan bahwa enggak demokrasi kita bertumbuh, iya, hanya membengkak tidak bertumbuh. Artinya ada infeksi di dalam sistem politik kita. Kalau itu dasarnya, maka kita berupaya untuk mencari keterangan. Karena Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Pak SBY tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Ibu Mega tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Habibie tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Seluruh presiden setelah reformasi tidak lagi diganggu oleh kritisisme. Kan udah demokrasi. Dan demokrasi itu adalah pintu yang dibuka oleh kampus. Sekarang pintu itu dikunci oleh kekuasaan. Kan di situ paradoksnya. Bahwa kita membuka pintu otoritarianisme agar supaya ada kelegaan dalam berpolitik gitu. Sekarang nggak ada kelegaan. Yang ada adalah pantauan detik per detik oleh kekuasaan dan kemudian disodorkan pada pemimpin redaksi, disodorkan pada pemasang iklan, disodorkan pada rektor. Begitu cara pengendaliannya sekarang. Anda bayangin saya dulu di LBH lama itu, Pak Syarif juga aktif di Lembaga Hak Asasi Manusia. Dulu kita kalau di LBH, kalau kita diskusi, nanti ada polisi datang, pada waktu itu polisi masih di bawah tentara, dan dia bubarkan diskusi itu. Dia naik di atas meja, naik LBH, terus dia ambil satu lembar kertas. Atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Kalian subversi. Itu orde baru. Masih datang dengan atas nama undang-undang, walaupun undang-undangnya adalah undang-undang otoriter. Diskusinya bubar. Kalau sekarang nggak ada cara membubarkan secara kasar, yang ada diam-diam. Kalau Anda ikut diskusi dengan Pak Rocky, pangkat Anda nggak naik. Rektor diminta untuk tidak menerima saya di universitas misalnya. Kan gak ada buktinya. Kalau diprotes kan gak ada buktinya. Ya karena dibisikkan melalui jalur birokrasi kampus. Dikendalikan secara hegemonik. Pers juga begitu. Jadi Anda lihat bahwa ada sublimasi. Disublimkan pengendalian itu. Itu lebih berbahaya dari naked authoritarianism. Nah saya nggak lihat lagi keadaan semacam itu. Keadaan kegembiraan kita untuk menikmati alam demokrasi itu. Ada nanti malam ada ILC itu. Dan kita bisa bertanya, kenapa setelah keputusan MK baru ILC dihidupkan lagi tuh? Apakah ada telepon dari Harmoko? Nggak ada, udah nggak ada Harmoko sekarang. Apakah telepon dari Badan Intelijen Strategis, BAIS zaman dulu? Nggak ada. Jadi apa sebabnya? Enggak ada ILC itu. Apa keterangannya?
Kan pemerintah akan bilang nggak ada, kami nggak lakukan apa-apa. Loh kenapa nggak ada ILC itu? Berarti self-sensor dari Karna Ilyas, berarti ada semacam evaluasi diri dari redaktur TV One. Kan kita mesti tahu keterangannya kan. Faktanya tidak ada forum kritis itu. Jadi kita mesti tahu apa yang terjadi. Kenapa kita mesti tahu? Karena itu adalah hak kita, hak publik terhadap informasi. Dan frekuensi TV itu adalah milik kita. Frekuensi itu kan hak publik yang disewa oleh korporasi itu dalam waktu tertentu. Jadi kita berhak tahu kemana hilangnya kelegaan berwarga negara. Dan itu yang menerangkan kenapa kita sekarang mengintip soal identitas. Tadi saya diskusi panjang dengan Pak Syarif soal politik identitas. Yang popping up, yang kembali mekar. Justru di era keterbukaan. Orang curiga terhadap sesama warga negara bukan atas dasar evaluasi sosial, tapi atas dasar evaluasi rasisme, daerahisme, macam-macam isme, parokialisme. Jadi saya senang bahwa Lampung mengambil inisiatif untuk reinventing the public sphere. Agak aneh kampus kita, tidak ada percakapan akademis. Ini ada Pak Polisi, saya ngajar di Bandung, Sespimti Polri, Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Biasa tuh debat di kelas. Saya ngajar di Sesko Gabungan TNI, yang mau naik jenderal pangkat di Bandung. Juga biasa bicara, bahkan suatu waktu saya ngajar ada kolonel tanya apa arti makar, apa arti kudeta secara filosofis. Diterangkan, karena ada jaminan bahwa mimbar akademis boleh bicara apa aja gitu. Jadi tentara bebas bicara, karena mereka tahu bahwa ini adalah forum akademis itu. Polisi juga bebas bicara, karena tahu ada forum akademis di sekolah, akademi, Sespimti Polri, Sesko Gabungan TNI. Nah kita ingin agar supaya kebebasan mimbar itu dimiliki oleh setiap orang yang punya akal pikiran. Mimbar akademis itu bukan punya dekan, bukan punya rektor, bukan punya dosen. Tapi siapa yang punya dalil akademis, pakai mimbar itu. Lakukan secara sistematis, pertahankan secara argumentatif, supaya terjadi dialektika pikiran. Jadi itu yang namanya fungsi kampus, yaitu mengembalikan akal sehat. Nah teman-teman, ini udah berapa menit? Masih ada berapa menit? Jadi nanti kita akan diskusi lagi, tapi saya memulai dengan satu keputusan bahwa Indonesia hanya bisa tumbuh bila pemimpin-pemimpin kampus mengaktifkan kembali akal sehat. Anda nggak bisa minta pemimpin partai politik untuk aktif akal sehat, karena mereka lagi transaksi ke jabatan hari-hari ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin tekankan bahwa menerbitkan akal sehat adalah pekerjaan bukan tiap hari, detik per detik. Karena sekali akal sehat itu lumpuh, ada pepatah Italia mengatakan, el sueno della razón produce monstros. Akal yang tidur akan membangunkan monster. Jadi kalau akal sehat kita tidur, maka yang berkuasa adalah akal para monster. Nah, Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi, ada problem, kita akan diskusi di situ. Sepertinya kehilangan momentum untuk menghasilkan ulang demokrasi. Hakim konstitusi hanya berpegang pada dalil hukum legalistik. Orang datang minta keadilan, yang diputuskan adalah hasil jumlah pemilu. Dan ada klaim, memang kami nggak bisa memutuskan sesuatu yang etis. Memang tidak mungkin memutuskan sesuatu yang etis. Tetapi rasa keadilan hanya disebut adil bila didorong oleh rasa etis itu. Nah, kampus adalah sarang kritisisme. Jadi kampus harus menjadi mahkamah akal sehat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kita. Ya. Reinventing the public sphere ini adalah bagian daripada public sphere yang sudah difasilitasi oleh Dekanat Visip Unila. Hanya saja mungkin saya minta kawan saya untuk mencoba memprobing apakah memang sudah menjadi masalah terkait dengan akal sehat di masyarakat. Ya, terima kasih Bung. Saya kira kita semua sudah mendengarkan
analisisnya dari Bung Rocky, kenapa, di mana titik-titik kritisnya dan bagaimana itu dimulai. Nah, sekarang kalau kita coba misalnya melihat politik. Politik itu sendiri kan sebenarnya akal sehat. Kemudian demokrasi itu sendiri sebenarnya adalah akal sehat. Tapi kemudian ada kesenjangan yang terjadi antara Dasolen dengan Dasainnya yang kemudian itu kemudian harus mengganggu kehidupan kita. Nah, saya kira kita perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya oke lah kalau kita mau mencari di mana salahnya ya, di mana persoalannya mungkin kita bisa membuat analisis yang berbuku-buku. Nah, ketika melihat benang ruwet seperti itu, di mana kita bisa mulai, Bung? Gitu. Di mana titik yang paling strategis kita bisa mulai, gitu. Oke, ya. Ya. Ini Lebih dari 15 menit atau 10 menit. Oke. Ini dasar kita untuk masuk di dalam perdebatan. Square one-nya mana, langkah awalnya di mana, duduk pertamanya di mana itu. Tentu perubahan politik, perubahan paradigma adalah fungsi dari sejarah. Kita hanya puppet di dalam soal itu. Itu secara pandang strukturalisme. Udah tunggu aja nanti sejarah akan mencarikan jalan keluar. Tetapi ada fungsi etis. Fungsi etis itu bekerja melampaui struktur sejarah. Karena begitu ada momen, kritisisme kita dibangkitkan. Kita dituntut untuk menghasilkan keadilan, kendati kita percaya bahwa sejarah akan menyediakannya. Jadi waktu kita mengatakan oke, saya adalah agen dari sejarah, maka saya sebetulnya berpartisipasi dalam struktur sejarah itu. Kalau dia gagal, ada yang akan evaluasi nanti. Dekan 10 tahun ke depan misalnya akan, wah pikirannya gagal. Tetapi mengambil inisiatif adalah fungsi eksistensial dari seorang politisi. Sama seperti Mahkamah Konstitusi, saya bikin keterangan tambahan aja. Tugas dari hakim konstitusi bukan sekedar meminta pemohon untuk membuktikan dalilnya. Tapi lebih dari itu adalah mengaktifkan justice. Itu yang disebut sebagai judicial activism. Yaitu menaikkan pembicaraan melampaui black letter of law, melampaui black letter of law itu. Hukum yang tertulis. Karena dia mesti cari paradigmnya. Memang dari awal kita tahu bahwa itu nggak mungkin dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena hakim konstitusi kita bertahan pada prinsip Hans Kelsen yang melihat hukum secara hierarkis semata-mata pada konstruksi dalil. Bukan justice yang sosiologis. Padahal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah problem ketidakadilan yang sosiologis sifatnya. Yang tidak mungkin diselesaikan secara epistemologis, secara legalistik apalagi itu. Itu yang disebut sebagai judicial activism. Nah, kenapa kalau kita mulai menghasilkan demokrasi dari Mahkamah Konstitusi tidak dimungkinkan, barusan dibuktikan bahwa tidak mungkin demokrasi, dimintakan nilai tambahnya dari Mahkamah Konstitusi, itu karena kurikulum fakultas hukum kita hanya satu faset. Cara pandangnya adalah legalistik. Gak ada misalnya di fakultas hukum diajarkan tentang John Rawls. Gak ada di fakultas hukum diajarkan tentang Marxian analysis of society. Jadi dari awal memang gak ada kurikulum etis di fakultas hukum. Orang gak bicara hukum dalam pengertian upaya untuk menjadikan sumber mengubah masyarakat. Jadi kita menerima hukum sebagai sesuatu yang udah final. Nah, kreativitas itu yang tidak ada pada hakim konstitusi. Saya nggak mencela, saya hanya mengkritik kurikulum fakultas hukum kita. Anda lihat fakultas hukum kita di seluruh Indonesia, saya pelajari sebagian besar kurikulumnya. Filsafat hukum misalnya, critical legal study misalnya, itu diajarkan di semester, mungkin semester 7, semester akhir itu.
Seharusnya di dasarnya orang belajar tentang sejarah filsafat hukum. Justice sebagai teori. Konstitusi sebagai problem. Baru naik yang lebih fungsional. Hukum acara fungsinya apa, hukum material fungsinya apa, kalau ada dispute kemana. Itu kan teknis yang ada di Instagram semua kan. Tapi dasarnya nggak ada. Karena itu tadi mencari keadilan atau upaya tadi untuk memulai melalui Mahkamah Konstitusi. Dari awal saya pesimis. Karena saya juga korbannya. Saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Di mana akalnya buat apa dijawab kalau pemilu sudah berlangsung kan? Jadi saya tahu dari awal bahwa hakim konstitusi itu ada social and political origins. 3 orang disodorkan DPR, 3 orang disodorkan Mahkamah Agung, 3 orang adalah wakil presiden itu. Enggak ada satu evaluasi umum untuk menyatakan bahwa dekan fakultas hukum adalah berhak primer punya prima facie untuk diuji di pencalonan itu. Jadi dari awal hakim konstitusi itu adalah yang disebut elected autocracy. Sudah dipilihkan untuk dipilih nanti. Dia dipilihkan dulu. Itu orang yang mendaftar dia cari kerjaan di situ kan. Jadi itu keadaannya tuh. Tidak cukup kuat Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga akal sehat. Saya ingin dia menjadi mahkamah akal sehat. Tapi nggak sanggup. Karena tadi struktur kurikulumnya tidak memadai. Pengajaran critical legal study nggak ada. Feminist legal theory nggak diajarkan di situ. Jadi udah kita terima aja itu sebagai sesuatu konstantah, bukan lagi variabel. Lalu kita cari tempat lain untuk memulai partai politik. Saya juga pesimis pada partai politik. Karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik tuh. Memang pada saat pemilu ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana itu? Nilai dalam berpolitik di mana? Kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Itu yang tadi disebut beliau bahwa ada jarak antara, dalam ilmu politik disebut jarak antara election dan decision. Antara pemilu dan keputusan itu. Kan orang bingung sekarang kan. Loh kok oposisi kenapa mendekat itu? Ya udah kampus tahu itu, tapi kampus nggak bisa ucapkan itu. Nggak ada akses untuk mengucapkan itu. Jadi kalau mulai dari mana? Dari Mahkamah Konstitusi nggak bisa, dari partai politik nggak bisa, dari pers juga nggak bisa. Karena pers kita adalah mainan oligarki. Sesekali kritis, kita tahu sama-sama. 2 menit lagi, menjelang 12 menit. Jadi tidak ada tempat untuk mengaktifkan itu. Satu-satunya tempat adalah main Twitter. Nah tempat yang paling formal sebetulnya adalah kampus. Karena memang kritisisme dan kampus itu adalah satu nafas. Orang masuk sekolah supaya kritis gitu. Kalau nggak ingin kritis ngapain masuk sekolah? Beli aja ijazah kan. Gampang tuh dijual di supermarket sekarang ijazah. Di Amerika banyak supermarket yang jual ijazah tuh. Diiklanin pula. Dan banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di Southern California segala macam, universitas yang nggak jelas abal-abal. Lalu balik ke sini jadi pejabat. Jadi rektor, kan kasus siapa kemarin yang Komar segala macam. Dan Komar itu cuma satu fenomena, saya tahu begitu banyak. Saya pernah datang ke ombudsman untuk diminta jadi ahli untuk melihat berapa banyak disertasi yang sebetulnya adalah palsu. Berapa banyak? Banyak betul. Jadi kita ada di situ dalam keadaan kekacauan kurikulum mental yang rusak segala macam. Itu saya sering katakan bahwa ijazah itu cuma tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir itu. Kan itu yang kita perlukan kan. Jadi sekali lagi kita mulai bulan Juli ini tanggal 2 sebagai hari lahir akal sehat dari Lampung. Akal sehat lahir 1 hari setelah Hari Bayangkara. Jadi sekali lagi terima kasih itu
keterangan tambahan saya. Thanks ya. Terima kasih Pak Rocky, kita beri aplaus pada Pak Rocky untuk sesi pertama. Kan ada sesi kedua untuk tanya jawab. Tolong diendapkan dulu diskursus ini untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu kemudian saya kembalikan pada pembawa acara untuk acara-acara berikutnya. Silakan. Oke, kita break dulu dan selama nunggu break ini kita akan diberikan hiburan gitu ya dari penampilan stand up oleh Dion. Nah, Dionnya mana nih? Turun dulu Dion. Iya, Dionnya malu-malu dari tadi ya. Tepuk tangan untuk Dion. Astagfirullahaladzim. Dan ketawa dulu, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rocky Gerung terhormat. Pertama kali ketemu Pak Rocky. Biasanya nonton di ILK. Saya senang nih kalau lihat Pak Rocky udah debat. Biasanya lawannya udah sekakmat udah Pak. Visip ya. Ini pokoknya penonton jangan terlalu berekspektasi tinggi buat ketawa. Karena saya ini nggak suka ngasih ekspektasi. Mending realita aja. Karena yang lucu itu bukan saya. Yang lucu itu mbaknya. Iya mbaknya yang senyum-senyum itu. Iya. Ketawa aja mbak gak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Nah kan gitu cantik. Sebenarnya saya ini stand up dikabarin mendadak Pak. Sehari sebelum hari ini dikabarin sama kawan saya kan namanya Ahmad Junaidi, dia sebagai penanggung jawab hiburan. Dia ngabarin via WhatsApp, Yon besok tampil di Unila ya stand up. Pikir saya kalau emang bayaran pas bisa lah. Ternyata rokok surya cukup. Ini deg-degan sebenarnya saya ini takut salah ngomong. Apalagi banyak tamu yang terhormat dari dosen-dosen. Bentar, mikir dulu. Kampus ini identik sama anak kosan nih. Saya ini sebenarnya nggak kuliah, lulus SMA, kerja, ya kadang dikerjain juga. Kalau anak kuliah ini identik sama kos-kosan ya. Ada tuh kawan saya ngekos, paling saya kesel saat dia lihat awal bulan pas lagi banyak duit. Masalah makanan tuh kan. Pas awal bulan lagi dapat kiriman dari orang tua, dia ngomong kan, wah enaknya makan apa nih? Pilih-pilih tempat, dateng kan. Tapi kalau udah akhir bulan pas duit habis gitu dia bingung mau makan apa. Pilih-pilih teman, siapa nih yang masak? Ampirin lah kata dia. Aduh kacau emang anak-anak kosan ini. Belaganya itu kalau udah di awal bulan datang ke warteg itu petantang, petenteng. Mesen makanan nggak ngomong, ditunjuk. Mau ini. Mbak-mbak warteg udah ngerti ayam goreng, ikan, sama lalat ya. Satu paket itu. Ya, nggak lucu ya? Apa nggak kedengeran? Operator ini Mika nggak kedengeran? Nggak pada ketawa soalnya ini. Ya kan, nggak lucu, bener. Aduh, gini amat ya nyari rokok. Ih beneran, saya dikabarin Yon tampil, ya masalah royalti nanti diomongin semoga ada. Semoga Pak Ikram peka, ya Pak. Ya katanya semoga ada lah, kalau ada ya lumayan buat beli rokok gitu kan. Bahas lagi masalah apa ini ya, masalah yang sering kita alami di kampus itu masih ada yang namanya kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang, kupu-kupu aja udah kuliah pulang, jangan kupu-kupu malam, nggak baik. Ya Allah gini amat sih. Bentar. Saya ini dia tadi grogi loh, datang jam 8, dikasih tahu sama MC katanya setelah
Pak Rocky Gerung isi di acara pertama langsung saya tampil. Saya udah bertekad, kalau saya garing langsung pulang. Kalau saya lumayan lucu, saya bakal duduk di depan. Ya boleh Bu, biar pada lihat saya loh Bu. Tahu-tahu besok ada acara kan saya dipanggil lagi. Ketawanya renyah Mbak, kayak peyek. Aduh, materi apa ini? Mas, boleh Mas nonton Mas? Enggak denger ya Mas ya? Ya, nonton aja sini, masih banyak bangku yang kosong kok. Sebenarnya ini diskusi publik politik akal sehat untuk membangun peradaban demokrasi. Boleh saya minta tepuk tangan semua dulu biar saya semangat? Oke, berarti saya berakal sehat. Karena saya kata Bang Rocky Gerung, orang yang memerintah adalah yang berakal sehat. Iya gitu. Ya kan Bang, benar ya? Orang yang berakal sehat ada orang memerintah. Barusan saya memerintah audien buat tepuk tangan, berarti saya berakal sehat. Alhamdulillah ya Allah. Saya grogi diliatin Masnya ini loh, gondrong gitu. Saya ingat jadi waktu saya gondrong kan, kadang dilema orang gondrong itu dipanggil Mbak itu udah biasa ya Mas ya. Dipanggil Mbak. Apa sih ya, ngomong apa sih saya ini? Aduh, kayaknya saya nggak lama-lama ini Pak, karena kan kalau emang udah lucu alhamdulillah, daripada kelamaan lagi senter garing gitu. Sedikit apa namanya menghibur lah, semoga. Dikit lagi nih ya, saya bahas masalah kampus nih. Saya dulu lulus SMA 2017, saya sudah daftar Unila Pak lewat jalur SBMPTN, saya nggak lolos. Lewat jalur PMPAP saya nggak lolos. Kayaknya Unila nyesel nggak terima saya Pak. Karena kalau Unila menerima saya, wah yakin Pak bakal nambah terkenal Unila ini Pak. Apalagi tadi kan dekannya nomor 1 ya Pak Rocky Gerung ya. Ngomong apa lagi ini ya Allah. Saya itu, iya boleh tepuk tangan? Boleh? Boleh, alhamdulillah. Tanpa paksaan kan ya? Jadi saya itu dulu cita-citanya masuk Ilkom Pak, ilmu komunikasi. Setelah kalau emang Ilkom nggak terima, milih sosiologi saya. Karena saya itu satu passion lah sama DPR. Saya pengen jadi anggota DPR Pak. Anggota DPR sama saya itu satu lifestyle lah. Iya, saya waktu SMA kan sering bolos, sering tidur di kelas. Ya nggak jauh beda lah sama anggota DPR. Sering bolos, sering tidur pas rapat. Cuman bedanya saya sama anggota DPR, kalau saya, oh iya saya juga pernah, ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih. Saya korupsi uang SPP, DPR korupsi uang negara. Saya itu bingung sama anggota DPR gitu. Kalau saya tidur di kelas, pasti kena marah guru gitu. Cuman kalau anggota DPR tidur di pas sidang paripurna, ya paling cuman kesorot media doang gitu kan. Saya bingung apakah ilernya anggota DPR tuh manis sesuai janji-janjinya gitu kan. Dia bisa-bisanya tidur pas saat lagi tugas itu. Anggota DPR. Nggak jadi anggota DPR Pak, saya mending jadi presiden aja. Iya, good, oke. Kayaknya cukup, saya nggak bisa lama-lama karena abis ini saya mau tampil di tempat lain Pak. Ya dari saya segitu saja, saya Dion Nasif Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi ya untuk Mas Dion yang paling sibuk sedunia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dion, tuh langsung ngacir dia. Pertanda sibuk atau ada yang ditekan lah dalam hati dia kan. Lanjut kita mendengarkan pembacaan puisi. Kami undang Bapak Isbedi Setiawan. Beliau adalah seniman dan wartawan senior. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin diminta sama Pak Sarip Maya, tolong dong bikin puisi tentang kritik sosial.
rasanya di rejim sekarang, kenapa saya sudah sulit untuk menulis puisi seperti itu. Berbeda ketika rejim Orde Baru. Ada kumpulan puisi saya judulnya dulu tentang sepatu, negeri sepatu judulnya. Entah di rejim sekarang saya nggak bisa menulis puisi tentang hal-hal seperti itu. Tapi ada persoalan di Indonesia menjelang Pilpres khususnya kemarin, entah kenapa intoleransi begitu menguat di Indonesia. Sampai terakhir kemarin berita bagaimana seorang ibu masuk ke masjid dengan sepatu dan seekor anjing. Nah, saya tahun 2017 saya menulis tentang toleransi ini beragama, khususnya umat beragama di Indonesia. Di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi. Senja bertamu, selengkung pelangi, di antara daun, ranting, dan bangku panjang basah sehabis hujan. Ada kupu-kupu bergantung janggut. Anak-anak berlari melepas bola, melompati garis-garis di mata langit. Perempuan kerudung, lainnya berkalung salib. Wajah Buddha di wajah seorang lelaki di lain kursi. Aku menunggu Ahmad datang di senja ini, kata perempuan berkudung. Kapan datang? Aku menanti kekasihku, anak Maria, karena aku gembalanya. Kita sama-sama menanti, seperti penantian Sang Buddha. Di alun-alun itu ada memang kalian sama-sama menunggu datang pelangi sampai ia pergi. Seperti kupu-kupu akan selalu singgah pada musim yang basah. Bercakap-cakap tentang siang, kemudian senyap, waktu datang malam. Kalian nikmati bersama asap rokok melayang atau anak-anak berlari amatlah riang, biarpun ada tangis, tubuh luka atau memar sehabis terjatuh dan terbentur riuh. Selalu di alun-alun itu segala ingin bertemu. Selengkung pelangi di langit biru, mata cahaya Tuhan Maha Bertata. Di mata kalian wajah Bu Alam, jalan lempang begitu riang. Kita sama-sama memburu tapi tak perlu gaduh. Kita bersama mencari tapi tak saling iri. Suara bersama dari kesendirian hingga berjamaah. Sejak Rosario sampai katedral, dimulai pegunungan lalu rumah keheningan. Tangan berlingkar, Tuhan betapa kekal. Kalian lepas hati yang bercak, duduk di kursi panjang alun-alun yang riang. Tuhan memandang setiap yang datang. Tak perlu risau dari mana kalian. Lalu pelangi menjelma anak tangga menuju singgasana. Segala mula kelak dibariskan. Seperti anak-anak berlari rancak, ingin baris rapi, menunggu buku pandu. Kita dari rahim yang satu meramai riuhkan alun-alun untuk menghidupkan semesta. Anak-anak bernyanyi, kita dari rahim yang satu meramai riuhkan alun-alun untuk menghidupkan semesta. Terus anak-anak itu bernyanyi, bunga-bunga mekar. Terima kasih. Andai saja Indonesia seperti alun-alun ini, kemungkinan berbeda pendapat, berbeda segala hal, saya kira kita bisa hidup berdamai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak SBD Setiawan atas puisi yang luar biasa, kritis, inovatif, dan juga peduli seperti tagline FISIP Universitas Lampung. Oke, kita lanjut diskusinya dengan sesi tanya jawab. Mungkin nanti bisa Pak diberikan waktu untuk para mahasiswa memberikan pertanyaan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Kita menghidupkan semesta dengan akal sehat. Bertanya pun dengan akal sehat. Ya, kita masuk pada sesi
tanya jawab. Karena memang ada sesi untuk pers ya, mungkin pers pertanyaannya nanti di gedung A pada saat konferensi pers ya. Kemudian yang saat ini pada tamu maupun mahasiswa silakan mengajukan pertanyaan dan nanti Pak Gianto akan memandu ketika Anda bertanya. Silakan Pak Gi. Karena waktu kita sebenarnya agak mepet, 30 menit, mungkin supaya kita efisien, dimohon yang akan menyampaikan pertanyaan, disampaikan cukup singkat poin-poinnya, dan kita akan berdiri berjajar di depan ini, ya, supaya lebih tinggi lagi panggungnya. Ya, dipersilakan langsung aja maju ke depan, langsung aja maju ke depan, ya. Ya, mohon maaf ini bukan maksudnya mau memiliterisasi tapi supaya baris yang rapi. Ya, menghadap ke sini nggak apa-apa. Ya, nanti setelah pegang mic silakan menghadapnya mau kemana. Jadi ada 7 orang, mohon di Pak Usman tidak? Oh ya Pak Usman. Iya. Iya. Ya tepuk tangan untuk Pak Usman. Pak Usman mau di pertama atau terakhir? Yang pertama, iya. Iya. Oke. Ya dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin pikiran yang mau dipertanyakan pada Pak Rocky. Waktu kita sangat singkat, silakan Pak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Bung Rocky. Nama saya Usman Raidar. Kebetulan salah seorang pengajar di FISIP yang kurang lebih sudah hampir 33 tahun di Unila. Saya ingin mencoba berbeda pendapat karena itu dijamin dengan undang-undang dan dasar 45. Membangun peradaban demokrasi melalui akal sehat. Saya melihat Bung Rocky ini mengalami kebuntuan. Terakhir dia mengatakan bahwa benteng terakhir Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa lagi kita pegang. Nah, lalu mencoba masuk ke alam demokrasi sebagai barometernya adalah di kampus yang tercinta. Sementara saya melihat bahwa kampus kita ini sudah mulai tergerus dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rocky. Sudah mulai bergeser. Bahkan mungkin kita tidak bisa mengharapkan lagi seperti apa yang diimpikan. Bahkan mungkin bisa kita didungukan seperti apa yang selama ini. Ya, jadi saya agak ragu. Apalagi pemilihan rektor, pemilihan dekan, sampai di jurusan. Itu semua diatur oleh hal-hal yang seperti Bung Rocky katakan. Sekarang bagaimana kita bisa membangun peradaban melalui akal sehat? Sementara kita ini sudah nggak berdaya. Apa yang kita harus lakukan Bung Rocky kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Bung Rocky yang lumpuh kampus. Ya lanjutnya pohon singkat, poin-poinnya aja ya. Oh ya, silakan Pak Usman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santium, nama budaya, salam kebajikan. Tapi pun. Iya pun. Terima kasih atas waktunya moderator. Dan juga selamat datang di Bumi Lampung, Prof. Rocky. Dan juga untuk Dekan FISIP yang telah memfasilitasi demi membangunnya peradaban demokrasi. Jadi saya pengen berangkat dari pasca putusan mahkamah, Prof. Yang dimana ini adalah PR kita bersama
dalam membangun sesuai dengan tema yang diangkat hari ini, peradaban demokrasi. Pasca dari penetapan Mahkamah Konstitusi, Bapak Prabowo memberikan sinyalmen kepada masyarakat ataupun kuasa hukumnya langsung mengadakan konferensi pers yang dimana itu menurut saya memberikan clue kepada kita semua. Yang pertama adalah berkonsultasi kepada kuasa hukum agar apakah ada langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh. Itu poin pertama. Yang kedua, jika memang statement itu diberikan, yang hari ini kita terima adalah masuk ke International Court of Justice atau International Criminal Court, yang dimana adalah peradaban demokrasi kita yang hari ini diajukan oleh Prabowo Subianto ke Mahkamah Konstitusi, itu yang bersifat final dan mengikat. Bisa poin ke pertanyaan? Poin pertanyaannya, Mahkamah Konstitusi, apakah bisa sengketa Pilpres dibawa ke IGC? Jelas IGC menolak karena bukan yurisdiksi. Saya mengambil ini adalah sebagai edukasi pembelajaran, karena apakah 2024, 2029, bahkan 2032 akan berkelanjutan yang seperti Prof paparkan, oligarki dan poligarki. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Nama Rama Muda Seplauraya. Dari Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Mohon disampaikan Ya. poin-poinnya. Terima kasih. Silakan bisa duduk. Perkenalkan nama saya Ahmad Mufid dari Klasika, kelompok studi kader Lampung. Di sini saya ingin bertanya beberapa poin, Bang Rocky. Yang pertama terkait upaya kita membangun akal sehat di kehidupan masyarakat, ya Bang Rocky ya. Seperti sebagaimana Bang Rocky tadi sampaikan di awal bahwa salah satu pintu masuknya itu melalui pendidikan atau kampus. Nah tapi di kampus juga menemui persoalan yang ingin ini saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bang Rocky terhadap praktik pendidikan gaya bank sebagaimana diungkapkan Paulo Freire yang hari ini masih juga terjadi dan kita juga menjadi korban dari pola pendidikan gaya bank yang secara perlahan meniadakan sisi kemanusiaan kita hingga efeknya intoleransi dan yang lain-lain terjadi di masyarakat kita saat ini. Itu satu. Yang kedua, persoalan apa alat ukur atau verifikasi persoalan akal sehat ini, politik akal sehat yang coba dikampanyekan atau disampaikan oleh Bang Rocky. Nah, saya juga ingin mencari tahu atau pendapat dari Bang Rocky, apa korelasi atau hubungannya antara akal sehat dengan kesadaran sosial seorang individu terhadap lingkungannya. Karena banyak juga orang-orang pintar di Republik ini yang pada akhirnya dia miskin terhadap kesadaran sosialnya. Nah, apakah kesadaran sosial itu juga bisa dipengaruhi oleh akal sehat ini? Itu juga nanti saya ada korelasinya terhadap konsep, saya lupa karena tadi Bung Rocky bilang soal Plato, tiga konsep yang tumos, epitomia, dan logistikos. Nah mungkin sedikit penjabaran dan korelasi antara akal sehat ke wilayah situnya. Mungkin itu ya. Bang, Oke, terima Bang. kasih. Terima Sama, kasih. Ini ada buah cenderamata untuk Bang Rocky dari teman-teman Klasika. Oh ya. Buku Tangan. yang baru di... Oke, makasih ya. Iya. Oh ini Gus Dur. Iya. Foto bentar boleh Bang? Oh ini maksudnya buat foto. Oh. Ini mau dipoto, dia minta foto Bang. Jadi iklan nanti. Oke, ya. Oke, terima Thank Ya. you, salam kenal dari sahabat-sahabat Klasika Bang. Ya, Makasih. terima kasih. Lanjut, ya, nama Bu. Ya, dari selamat sini. siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya, Bun. ya yang terhormat Bapak Rocky Gerung, Bang Isbendi, Bapak moderator dan dosen-dosen FISIP serta kawan-kawan yang berbahagia. Ya, perkenalkan nama saya Berta Niken, saya dari TV Prengsawu Channel. Kebetulan saya adalah mahasiswa juga di Universitas Lampung dan sehari-hari saya juga sebagai pendidik di sekolah dasar. Ya, begini Bung Rocky. Jadi kalau menurut saya antara akal sehat
itu adalah beda-beda tipis dengan akal tidak sehat atau gila. Karena ketika akal sehat itu berada di tengah-tengah tidak sehat atau gila, maka dia bisa disebut sebagai tidak sehat atau gila gitu ya Bang ya. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Bung Rocky bahwa ketika akal sehat kita tidur, maka itu akan membangkitkan akal tidak sehat, monster-monster yang tidak berakal sehat. Nah pertanyaan saya langsung saja, bagaimana sih cara menghidupkan akal sehat yang secara murni di tengah-tengah ketidaksehatan atau ketidakwarasan para monster-monster yang tidak berakal sehat. Itu saja Bung Rocky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Berta, bisa duduk dan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabib Bun. Ya Bun. Nama saya Hendy Bung, saya dari YLBH Bandar Lampung. Menarik tadi seperti statement dari Bung Rocky yang mengatakan bahwa hakim konstitusi, mahkamah khususnya, itu sangat legalistik atau letterleh. Nah kalau ini mungkin kita membuka ruang diskusi ya, karena sepemahaman saya semenjak kuliah di Fakultas Hukum, itu adalah bahwa kita menganut sipil law yang dihasilkan oleh Belanda. Nah dari sistem hukum situ aja bisa dikatakan bahwa sudah pasti kita positivistik. Nah, apakah dengan hakim bukan saja dapat mencari keadilan tapi adalah finding atau menemukan suatu hukum permasalahan di masyarakat. Nah, apakah dari konsep common law itu juga bisa masuk ke dalam sistem Rechtsstaat yang seperti ada di Indonesia yang khususnya berideologikan Pancasila? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah menulis opini di harian Rilis ID melamar Bisa demokrasi. pertanyaannya? Ya itu tadi. Jadi kalau cerita soal opini yang kita bukan. buat Ini banyak ada sekali. kaitannya Oke. dengan yang mau saya tanyakan. Nah, saya pernah membaca buku Anas Urbaningrum yaitu Melamar Demokrasi, bahwa kita belum sampai ke tahapan apa yang dinamakan itu demokrasi. Karena kita masih tahap melamar, belum menghitbah atau belum menikahi demokrasi tersebut. Nah, sedangkan politik identitas, terus itu tidak adanya keberagaman itu menjadi intoleransi di negara kita ini. Nah, kira-kira sepanjang tahun apa atau sejauh mana kita dapat apa yang dapat dikatakan benar-benar itu pure demokrasi seperti itu. Mungkin seperti itu. Satu lagi ada salam dari Register 19. Oh iya, Betul. oke, terima kasih. Ya. Ya, selamat siang Pak Rocky Gerung. Ya. Saya Tommy, alumni Ekonomi Unila. Yang saya pengen bahas, saya coba berpikir landscape kita di dunia internasional terkait demokrasi. Sekitar April 2019 kemarin, alhamdulillah 80 negara sudah berkoalisi internasional kepada Islamic State, Abu Bakar al-Baghdadi. Saya selaku pendukung ISIS, sebagai pendukungnya Abu Bakar al-Baghdadi, yang mungkin hari ini kita hanya terlena dengan literatur Hitler, literatur yang lain-lainnya. Dan demokrasi hari ini adalah agama kekafiran bagi para pendukung ISIS ini, agama kekafiran yang memang kita coba lihat secara mayoritas. Arab Spring 2009 sampai 2012, bagaimana Muhammad Mursi di Mesir yang kemarin beberapa hari yang lalu meninggal. Muhammad Mursi itu dikudeta oleh Asisi. Jadi saya hanya ingin memberikan statement bahwa demokrasi hari ini adalah agama kekafiran yang umat Islam hari ini di dalamnya menjadi penyembah-penyembah demokrasi. Oke, terima kasih Tommy. Ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Oke, berikut mohon disampaikan pertanyaannya singkat karena waktu kita sangat sedikit. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kita lagi bahas politik akal sehat. Tapi menurut saya di Indonesia ini politik goblok. Goblok bukan dalam arti negatif, tapi goblok adalah kepanjangan dari gagal berinovasi lalu saling mengolok-olok. Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pendapat Bung Rocky akan politik goblok itu yang saat ini sering sekali dipakai saat kompetisi politik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Muhammad Adhan Yuditira dari Administrasi Negara FISIP. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ibronsyah, saya dari FISIP, Administrasi Negara. Beberapa waktu lalu saya sempat menghadiri seminar Bung Rocky di museum yang tepatnya, yang dimana Bung Rocky di akhir statement Bung Rocky mengatakan bahwasanya mahasiswa Lampung
harus menjadi pelampung untuk menyelamatkan demokrasi yang sedang tenggelam. Itu saya masih ingat sekali dengan statement tersebut. Hingga akhirnya kami mahasiswa pun mengadakan gerakan-gerakan yang sifatnya mengawal pemilu dan lain sebagainya. Tapi hingga akhirnya sekarang sudah ada keputusan yang menyatakan pemerintah sudah ada pemimpin barunya gitu. Sudah ada pemimpin intinya. Yang saya ingin tanyakan adalah pelampung macam apa yang Bung Rocky sampaikan pada saat itu sehingga kami sebagai mahasiswa, karena kami sudah sangat jenuh dengan pelampung yang kami punya, tetapi yang mana pelampung itu selalu dimentahkan oleh pihak yang ingin kami selamatkan. Lalu pelampung macam apa itu Bung Rocky yang ingin saya tanyakan? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muza, Bung. Jadi sederhana, saya tidak mau bahas lebih jauh karena saya juga buta politik. Sebab menurut saya politik Indonesia buta, kemudian ketika saya ikut dalam terjun politik maka saya akan buta kedua-duanya. Jadi pertanyaan sederhana, Bung datang berbagai daerah untuk memasyarakatkan akal sehat. Kemudian menyatakan bahwa kampus merupakan media terbaik untuk kita menyampaikan orasi atau statement pernyataan yang baik ke dalam birokrasi. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa Bung adalah presiden akal sehat, kemudian Bung paham dengan mekanisme yang ada di Indonesia, mengapa tidak Bung selesaikan secara tersendiri? Karena begini, dengan Bung memasyarakatkan akal sehat, kemudian Bung berharap akan timbul Rocky-Rocky yang baru, artinya kan itu mengumpulkan tenaga, ya kan? Nah, di situ yang jadi pertanyaan saya. Mengapa kemudian Bung ingin masyarakat kita atau khususnya kalangan mahasiswa bisa turut andil sebagai Bung Rocky Gerung selanjutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang beragam, tapi saya kira ada garis merah yang bisa ditarik. Jadi persoalan kenapa masyarakat kita lumpuh termasuk kampus sehingga kita seolah-olah hopeless terhadap situasi ini. Apakah masih ada harapan yang bisa diharap-harap? Ya, 25 menit. Oke. Ya, oke sekitar itu. Terima kasih. Oke, harapan, politics of hope itu. Hanya itu yang mendorong saya untuk mondar-mandir. Kalau nggak ada politics of hope, ya saya naik gunung aja. Jadi pekerjaan saya cuma itu, kalau nggak naik gunung ya ke kampus. Ya. Jadi, tapi saya paham tadi benang merahnya itu, bahwa ada sinisisme terhadap keadaan. Tapi jangan sinisisme itu berubah menjadi fatalism. Jadi fatalistik terhadap itu. Pak Usman tadi benar, dan saya pikir saya yang kekurangan pikiran, ternyata kampus yang kekurangan pikiran tuh. Karena memang itu, saya kenal itu, keadaannya itu, saya tahu satu persatu. Sekarang rektor itu sepenuhnya ditentukan oleh presiden. Walaupun ada tim, ya tapi keinginannya ada presiden menentukan rektor. Jadi kepala politik menentukan kepala akademis. Itu ngaco tuh. Sama seperti tadi saudara Dion tadi berupaya untuk bikin komedi tapi berakhir dengan tragedi itu. Tapi dia masih mending si Dion ini, dia masih bisa bicara kira-kira 12 menit tanpa teks itu. Ada yang kemarin bicara di Tokyo 1 menit itu pun pakai teks itu. Jadi tragedi artinya komedi berupaya untuk mensublimasikan kecemasan, kekacauan sehingga menjadi lelucon. Tragedi sebaliknya yaitu mengucapkan sesuatu yang membuat orang putus harapan. Nah, saya tahu benang merah tadi, tapi saya ingin rumuskan benang merah itu dengan buku ini nih. Di alun-alun itu ada kalian, ada kupu-kupu, dan ada pelangi. 3 ini nggak ada sekarang, padahal alun-alun itu adalah ruang publik yang paling otentik. Di Inggris namanya ada pojok Hyde Park, di mana orang boleh maki-maki pemerintah. Itu adalah alun-alun.
Dalam tradisi politik Jawa, kendati ada feodalisme, ada alun-alun diberikan pada rakyat untuk lakukan PP, protes pada raja itu. Alun-alun demokrasi adalah pers, alun-alun demokrasi adalah kampus. Sekarang alun-alun itu nggak ada lagi. Jadi kita bertanya, di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi, kata Isbedi. Kata saya, di alun-alun itu kini tinggal boneka dan setumpuk contekan. Jadi itu. Dan saya nggak putus asa untuk bolak-balik kampus. Jadi kalau saudara merasa ngapain bolak-balik kampus, ya itu adalah panggilan etis orang yang punya harapan. Kalau kau punya harapan ya udah lu diusir di kampus, dicaci setiap hari. Saya dicaci maki tapi saya nggak pernah layani caci maki dari IQ di 200 sekolah, itu nggak ada gunanya itu. Tapi kita ingin agar supaya alun-alun itu yang disebut sebagai public sphere, ruang publik, dihidupkan ulang. Karena negara ini tumbuh dari alun-alun itu. Para pendiri kita ada mereka yang kaya retorik, kaya logics, kaya literasi. Sekarang nggak ada kemampuan itu. Jadi kenapa kita nggak bandingkan itu? Kita nggak perlu bandingkan dengan kemampuan Hitler untuk menjadi seorang demagog, atau kemampuan Plato untuk membuat metafor yang cerdas. Minimal kita ingin agar supaya kekuasaan ditampilkan di dalam ukuran-ukuran intelektual. Karena dibutuhkan pikiran untuk mendistribusikan keadilan, saya katakan tadi itu. Jadi memimpin negara itu sama seperti kapten kapal. Dia bukan kapten kapal yang baik, dia bukan sekedar tahu navigasi. Tapi dia harus tahu juga ekonomi, yaitu dapur kapal itu untuk distribusi masakan makanan ke awak kapal cukup apa enggak. Dia mesti tahu fisika untuk tahu arah, mengatur, membuat prediksi tentang arah angin. Dia tahu astronomi untuk tahu kira-kira bintang mana yang akan jadi referensi ketika malam gelap. Dia tahu tentang biologi, minimal kalau ada orang melahirkan di kapal dia bisa tolong sedikit. Jadi kapten kapal itu harus punya pengetahuan lengkap. Presiden adalah kapten kapal, pengetahuannya mesti lengkap. Bukan sekedar kemampuan menggergaji pohon dan dipoles-poles jadi mebel. Karena ini serius soal bangsa. Anggap aja saya lagi gantiin Dion stand up comedy itu. Kan itu yang kita perlukan. Jadi nggak mungkin kita menutup kelemahan itu dengan mempromosikan bahwa sudah dipilih oleh, memang saya menghargai pilihan rakyat itu. Tapi bagi saya tidak cukup. Dan ketidakcukupan itu yang mesti kita analisis di mana ketidakcukupan itu terjadi. Di kampus kah? Saya masih percaya pada kampus. Karena ini bukti kecil yang membatalkan tesis bahwa kampus tidak lagi bisa berpikir. Buktinya saya diundang oleh Pak Dekan dan saya iyain karena saya tahu saya akan berhadapan dengan akal sehat. Kan itu dasarnya kan. Waktu Pak Dekan bilang, saya bilang oke, saya datang. Tanpa saya lihat jadwal saya yang lain tuh. Kalau undangan seminar bisnis ya tiap hari bisa kita. Tapi bertemu dengan akal itu yang gak ada kesempatan. Bayangkan bisa kalau Presiden Republik Indonesia paling gak sebulan 2 kali dia ketemu dengan akal. Dengan mahasiswa, dengan pers yang kritik. Maka dia punya stok argumen di kepalanya tuh. Supaya nggak gugup dan gagap kalau ketemu dengan publik internasional seperti kemarin. Kan itu kan yang kita mesti miliki itu. Jadi saya sering terangkan Presiden Soeharto itu kita sebut otoriter karena memang dia menguasai seluruh sumber daya kekuasaan. Tapi dia diskusi dengan teknokrat. Lama-lama dia ngerti bagaimana cara mengorientasikan ekonomi. Kita kasih kritik. Tetapi dia ada backup teknokrasi yang kuat. Dasarnya adalah teknokrasi, keahlian teknis yang basisnya adalah metodologi. Basisnya adalah universitas metodologi. Kalau sekarang, ngapain jadi menteri adalah ketua partai jadi menteri. Ngapain? Menteri itu keahlian teknis. Karena dia lebih anggap menteri lebih bermutu dari ketua partai. Loh, ketua partai itu setaraf presiden. Apalagi beroposisi setaraf itu. Tapi orang memilih menjadi birokrat
daripada memimpin partai politiknya tuh. Kan ajaib cara kita berpikir. Jadi sekali lagi ada kekacauan dalam mengerti apa sebetulnya politik itu. Itu soalnya tuh. Dan itu membuat kita merasa bahwa ada yang keliru, tapi orang nggak bisa rumuskan. Apa yang keliru? Yaitu standar untuk menjadi pejabat publik, apalagi jadi presiden itu. Tapi dipilih rakyat, oke, nggak ada soal. Tapi tetap standarnya mesti kita beritahu bahwa itu di bawah standar. Tapi kan dipilih, memang dipilih. Karena demokrasi juga bisa memilih boneka. Itu konsekuensi dari demokrasi itu. Filipina berapa kali salah pilih kan? Pelawak dipilih, gak ngaco tuh. Amerika juga menganggap sekarang mereka salah pilih. Biasa aja. Jadi nggak mungkin kita ucapkan bahwa ya ini pilihan, ya itu pilihan tetapi salah. Kita mesti katakan, saya mau katakan salah pilih. Bukan saya mengabaikan suara rakyat. Tapi harus ada elemen intelektual di dalam kepemimpinan itu. Karena tadi mengemudikan kapal, dia harus paham ilmu fisika, paham astronomi, paham teori hidrologi, paham biologi, paham ekonomi. Itu supaya dia tidak dibisiki macam-macam yang dia nggak ngerti. Jadi sekali lagi itu soalnya. Yang kedua tadi soal apa tadi ya? Random aja lah apa kata kuncinya tadi ya. Soal oligarki misalnya. Iya, saya mengatakan bahwa yang menang bukan Presiden Jokowi, yang menang adalah oligarki karena dia dikendalikan oleh oligarki. Oligarki partai, oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki bisnis segala macam tuh. Jadi tidak dimenangkan karena ada tuntutan akal sehat, tapi karena ada kepentingan oligarki itu. Karena itu saya katakan dimenangkan. Nah balik tadi pada juga tema Mahkamah Konstitusi tadi. Memang legalistik itu adalah DNA-nya Mahkamah Konstitusi. Karena saya keterangkan tidak diajarkan untuk mengaktifkan theory of justice. Walaupun sistem kita adalah letterluck Belanda, tetapi sifat strategis dari hakim konstitusi adalah mengambil risiko untuk memakai diskresinya untuk mencari sumber hukum baru. Itu namanya pembaruan hukum. Bukan sekedar apa yang ada. Jadi kalau orang datang, ini saya mau tuntut keadilan tuh. Tapi hukumnya belum dibuat. Hukum selalu tertinggal dari fakta. Karena itu bikin terobosan dengan interpretasi. Dengan hermeneutics. Dengan istihad. Kan bisa kan? Tradisi itu. Bahwa kita menganut hukum Eropa, bukan hukum Anglo-Saxon, hukum kontinental. Oh iya, itu di dalam ilmu hukum kita itu, tapi bisnis. Anda lihat misalnya, kalau Anda di Fakultas Hukum, hukum kita itu, hukum perdata kita itu, di bidang bisnis adalah hukum Anglo-Saxon. Inggris dan Amerika. Nggak ada lagi hukum perjanjian perdata Belanda. Karena orang bisa membuat perjanjian hukum nggak di Indonesia. Kita bikinnya perjanjian hukum di Singapura. Karena itu kan pacta sunt servanda. A pact must be served. Dalam ilmu hukum prinsipnya. Perjanjian harus dilakukan. Tetapi ada kalimat berikutnya. Pacta sunt servanda tetapi harus dengan syarat rebus sixtandibus. Hal-hal yang lain tidak berubah. Kalau hal lain sudah berubah, pacta sunt servandanya hilang. Nah cara-cara berpikir semacam itu yang gagal diterangkan dalam fakultas hukum kita. Dan itu kritik saya terhadap kurikulum. Jadi tetap saya hormati apa yang diputuskan, tetapi saya katakan bahwa itu terbatas pada sikap legalistik. Dan legalistik adalah bahaya utama dari justice. Karena keadilan ada dalam tatapan mata antar manusia. Saya tahu dia dibuat tidak adil karena saya bisa lihat warna matanya. Kecemasannya dia untuk mengatur uang kuliah anaknya itu. Ada ketidakadilan di situ. Bukan sekedar membaca hukum itu. Tadi Mbak tadi satu-satunya tadi. Soal cara menghidupkan akal sehat. Iya. Jadi
cara menghidupkan akal sehat adalah dengan tiap hari mengatakan tidak pada kekuasaan. Neantisasi. Karena kekuasaan pasti akan mengotonomikan dirinya dan mengabsolutkan daya cengkeramnya. Maka kita mesti terus katakan tidak, no, tidak. Jadi jangan latah untuk menganggap bahwa kekuasaan itu pasti memproduksi keadilan. Enggak. Kalau dia dikritik, dia masih ada mungkin dia produksi keadilan. Tadi ucapannya juga berlebihan tadi apa? Salam sejahtera buat kita semua. Itu juga bukan datang dari kepala yang tajam tuh. Kalau saya bilang salam sejahtera buat kita semua, artinya saya menyelami diri saya sendiri. Salam itu dari saya kepada Anda, salam sejahtera buat Anda dari saya. Itu tegas kalimatnya. Salam sejahtera buat kita semua tuh. Seolah-olah nggak sopan kalau saya mengucapkan salam pada saudara. Itu kan salam namanya. Salam sejahtera pada kita semua artinya saya menyelami diri saya sendiri. Itu secara logis kacau pikirannya. Nah, kekacauan itu ada di dalam tata bahasa pemerintah hari-hari ini. Berupaya untuk mencari alasan supaya udahlah kita rekonsiliasi. Jadi kata rekonsiliasi diajukan dalam upaya untuk menutupi segala macam kritisisme. Rekonsiliasi aja. Memang rekonsiliasi itu benar, tapi kecurangan juga adalah harus dibahas. Itu dua hal yang berbeda, bukan karena rekonsiliasi maka kecurangan berhenti, nggak bisa. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa ada semacam nanti orang marah lagi itu. Hipokrit, kemunafikan di dalam cara kita berkomunikasi. Mahasiswa juga sering masuk dalam hipokrit. Karena menganggap bahwa ya sudahlah, kan sudah. Artinya mahasiswa ikut bahasa kekuasaan. Kan sudah selesai prosesnya tuh. Iya, prosesnya selesai, pestanya selesai. Tetapi begitu Anda angkat karpet, itu tulang sampah masih di situ. Ditutup oleh karpet merah pestanya tuh. Dan itu akan dibuka lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena dicatat dalam memori publik bahwa ada kecurangan. Dan kecurangan itu memang tidak bisa dibuktikan secara legalistik. Tapi minimal ada semacam inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa kami menemukan kecurangan dan itu adalah problem etis bangsa ini. Tetapi kami tidak bisa putuskan itu, kami terbatas oleh undang-undang. Kalau begitu kan orang ngerti. Bukan kami menolak seluruhnya itu. Iya, tentu aja ditolak. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya keadilan itu diaktifkan bukan sekedar melalui fasilitas hukum. Tapi didorong oleh kritisisme dari kampus. Jadi saya tetap pada tesis itu bahwa saya masih lebih percaya kampus daripada partai politik, daripada Mahkamah Konstitusi, daripada pers itu. Iya. Gitu Bung, waktu kita. Oke, saya kira itu dan saya tahu saya sering disebut ngibul. Tapi kalau saya bilang saya ngibul, orang yang percaya itu orang dungu. Karena saya mengakui saya ngibul, artinya saya tidak ngibul. Itu namanya paradoks, layar paradoks segala macam. Jadi sekali lagi terima kasih. Iya. Tetap saya anggap bahwa pelampung demokrasi harus dibuat di Lampung. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan saya kira keywordnya yang disampaikan Bung Rocky, bagaimana kita bisa menjaga akal sehat, adalah membangun hidup yang senantiasa sadar tidak tunduk pada kekuasaan. Entah kekuasaan politik, ekonomi, pengetahuan, dan sebagainya. Terima kasih kepada, silakan pada pembawa acara. Oke, selesai sudah diskusi publik kita dengan tema politik akal sehat dalam membangun peradaban demokrasi. Harapannya diskusi ini bisa bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan. Dan selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Wakil Dekan, Bapak Susetio, untuk bisa memberikan cindera mata kepada Bung Rocky.